Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik sahabat kenalan yang saya kasihi, hari ini Rabu 29 Juni 2022. Hari ini adalah Hari Raya Santo Petrus dan Paulus. Mereka adalah rasul, orang yang sungguh setia, sungguh taat mengikuti Tuhan Yesus dengan segala derita, kematiannya, tapi mereka adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan Yesus. Meskipun mereka itu punya kelemahan. Petrus kita tahu adalah orang atau murid atau rasul Yesus yang pernah 3 kali menyangkal Tuhan Yesus, tidak mengakui Tuhan Yesus. Ketika ditanya dalam persidangan yang tidak adil yang dialami oleh Tuhan Yesus. Paulus juga bukan orang yang awalnya itu baik, bersih, benar, tetapi orang yang berlumuran dosa, dalam arti menangkapi orang-orang pengikut Kristus, menciderai, menyiksa, mengajukan ke pengadilan, dan menghukum mati para pengikut Kristus awalnya. Tapi akhirnya mereka dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjadi pewarta kabar sukacita kepada umat manusia. Mereka menjadi orang-orang yang mau mewartakan kabar sukacita meskipun akhir perjalanan hidup mereka diwarnai dengan derita. Dari Kisah Petrus bacaan pertama, Kisah Para Rasul bab 12 ayat 1 sampai dengan 11, dikatakan pada malam sebelum Herodes menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Terbelenggu itu di penjara, dirantai. Bahkan juga dalam bacaan yang kedua, surat Rasul Paulus kepada Timotius, maksudnya bab 4 ayat 6 sampai dengan 8, bab 17 ayat 18, Paulus mengatakan demikian: Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Itulah dia, 2 orang pewarta kabar sukacita yang tetap bertahan dalam hidup. Bertahan dalam hidup, inilah yang bisa kita renungkan berhadapan dengan cobaan-cobaan yang begitu berat. Bacaan Injil yang diambil dari Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 19, ada pengakuan dari Simon Petrus. Ketika Tuhan Yesus bertanya, "Siapakah aku?" Lalu Simon Petrus mengatakan, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Mari kita setia mengikuti Tuhan Yesus. Mari kita tetap mencintai Tuhan Yesus. Kita memang bukan orang-orang yang hebat seperti Rasul Paulus, Rasul Petrus itu, tetapi kita juga adalah orang yang mempunyai kualitas kesetiaan, ketaatan mengikuti Tuhan Yesus. Memang dalam hidup ini akan ada hal-hal yang membuat kita kecewa, membuat kita tidak mau menerima, berhadapan dengan situasi-situasi yang membuat kita tidak nyaman dalam hidup ini. Tapi itulah dia hidup. Tapi yang penting adalah itu semua tidak mengganggu kesetiaan saya menjadi pengikut Kristus. Meskipun berhadapan dengan berbagai macam cobaan, berbagai macam kesulitan, tetapi kita tetap mau setia mengikuti Tuhan Yesus. Biarlah semangat kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bisa kita jadikan pegangan hidup ini, berhadapan dengan berbagai macam persoalan masalah hidup ini, tetapi kita tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.